Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-6 setelah Trinitatis dengan topik minggu saling menolong. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan kita. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 5 ayat 1, Saya puji ma Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 650 ayat 8, di Pasada Holong Nai. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 432 ayat 1, Sian hurungan ni dosaki.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa, yang hina ini datang ke hadapan-Mu, yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku NDH-KBP nomor 672 ayat 3, Tunggodang Si Tutu. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-6 setelah Trinitatis ini, yang tertulis di Ulangan 15 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau, seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegakkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku NDH-KBP nomor 421 ayat 3, Marsomba Au di Jolomon.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 666 ayat 1, Ikodo Buanota Barita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Minggu ke-6 setelah Trinitatis, tertulis dalam Surat 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka, dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik pada minggu hari ini yaitu saling menolong. Masih urupan. Help each other. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki minggu ke-6 setelah Trinitatis. Minggu Trinitatis, Minggu Hasitolu Sadao Nidebata, atau Minggu Ketritunggalan Allah. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini menjadi landasan iman kita bahwa kita percaya dan kita menyaksikan, kita mengaku bahwa Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi Allah yang kita saksikan dan yang kita percaya adalah Allah yang satu,
sebagai Allah Bapa, sebagai Allah Anak, dan sebagai Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oleh sebab itu, kesaksian iman kita menentang jika ada yang mengatakan kita percaya kepada tiga Allah. Sebab Allah yang kita percayai adalah Allah yang mono, yang satu, di dalam tiga personanya. Sebagai pencipta, sebagai juru selamat, dan sebagai Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan menyertai kita. Lalu di minggu ke-6 setelah Trinitatis ini, datanglah tema yang menerangi hati dan pikiran kita melalui firman yang sudah kita baca tadi dan sudah kita renungkan. Saling tolong-menolong. Saudara-saudari, surat 3 Yohanes ini dituliskan oleh Rasul Yesus Kristus, yaitu Yohanes. Dia adalah seorang murid yang dikasihi oleh Yesus. Kemudian ketika Yohanes sudah lanjut usia, dia pernah menjadi pemimpin gereja di wilayah Asia Kecil. Kalau saat ini kita mengenalnya dengan negara Turki. Lalu Nats ini juga menggambarkan kehidupan nyata dari jemaat mula-mula, gereja mula-mula. Dan surat ini juga secara khusus ditujukan kepada Gaius. Gaius adalah seorang yang setia kepada Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, dan seorang yang murah hati, suka menerima tamu, dan satu hal yang sangat luar biasa dari seorang pribadi Gaius, dia adalah seorang yang komit untuk pemberitaan Injil atau bermisi. Yohanes sangat memuji-muji karakter Gaius ini. Sementara konteks pada saat itu, pemberitaan Injil ini didukung oleh jemaat-jemaat yang betul-betul peduli seperti salah seorang Gaius ini, dan juga tentu pasti ada lagi Gaius-Gaius yang lain. Mereka dengan tulus hati, terbuka hatinya untuk menopang dan mendukung Injil itu. Rumah mereka terbuka menyambut para pelayan-pelayan dan pemberita-pemberita Injil. Rumah mereka menjadi tempat istirahat, rumah mereka juga dapat menjadi tempat peribadahan dan pusat pelayanan di mana misi Injil diberitakan. Oleh sebab itu, Yohanes secara khusus menyebut Gaius saudara yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Begitulah Yohanes menyebut dan memanggil Gaius ini. Saudara-saudari, Gaius menjadi teladan dalam imannya. Kita bisa melihat dalam ayat-ayat ini, dalam nats hari ini, Gaius itu menjadi teladan dalam kebenaran. Imannya terus bertumbuh. Hidupnya sesuai dengan apa yang sudah dia percayai. Ajaran Kristus menjadi panutan dan pegangan Gaius. Inilah sukacita Yohanes ketika anak-anak rohaninya, ketika orang-orang percaya yang telah dia didik, yang telah dia tuntun, yang telah dia bimbing, menjadi pemberita Injil, hidup dalam kebenaran. Gaius juga menjadi seorang teladan di dalam kasih. Gaius tidak hanya mengasihi kumpulan orang-orang percaya pada masa itu, tetapi dia juga mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus.
dia terbuka untuk menerima siapa saja orang yang mau datang, berkumpul, beribadah. Gaius tahu resikonya ini sangat berat jika dia mau menopang pemberitaan Injil pada masa itu. Resikonya sangat tinggi, dia akan dianiaya oleh pemerintahan Romawi. Namun bagi Gaius ini adalah wujud nyata, ungkapan cinta kasihnya kepada Yesus Kristus yang telah dia pegang. Maka Gaius mempersembahkan seluruh hidupnya untuk mendukung pelayanan misi. Gaius juga merupakan teladan dalam hubungan, relasi, reputasinya sangat baik sekali. Bukan karena dia orang yang terkaya, bukan karena dia punya posisi atau kedudukan yang tinggi, bukan juga karena dia punya strata sosial yang sangat diperhitungkan. Tetapi reputasi yang baik itu terletak pada kehidupan imannya. Gaius benar-benar menunjukkan buah dari iman melalui persembahan pelayanan yang tulus. Saudara-saudari yang terkasih, tema minggu hari ini yaitu saling menolong, tolong menolong, masiurupan, help each other ini merupakan buah dari iman. Orang percaya mau, rela, terbuka hatinya untuk saling tolong menolong, itu tanda dari buah, parbue, the fruit imannya. Saling tolong menolong ini juga adalah satu kekuatan, power, misi gereja. Jika jemaat, kumpulan orang percaya dengan penuh kesadaran hidup dalam saling menolong, masiurupan, maka misi pelayanan gereja akan semakin dahsyat dan kuat. Saling tolong menolong juga akan menjadikan teman sekerja bagi kebenaran. Jika orang percaya, kumpulan orang percaya, jemaat orang percaya menghidupi saling tolong menolong, maka tim atau kekuatan semakin penuh untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, Huria Kristen Batak Protestan dalam tahun transformasinya dan dalam pengajaran iman di tengah keluarga, HKBP komit untuk membangun kembali pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Keluarga adalah pondasi yang kuat, tempat belajar, sekolah rohani, pendidikan iman dimulai adalah dari keluarga. Orang tua adalah menjadi teladan rohani, menjadi guru rohani, menjadi pembimbing rohani, menjadi pendidik rohani bagi anak-anaknya. Keluarga juga menjadi tempat untuk belajar saling tolong menolong dan saling menolong. Anak-anak akan bertumbuh di dalam hidup saling menolong, masiurupan, help each other, ketika mereka memulai dari hal-hal yang kecil dari rumah masing-masing, dari dapur, dari ruang tamu, dari kamar tidur, dari seluruh lokasi rumah domestik. Di sanalah
akan terjadi proses pertumbuhan saling tolong-menolong, di mana semua anggota keluarga bersama-sama belajar masih hurupan. Keluarga yang kuat juga akan membentuk gereja yang kuat. Gereja yang kuat juga akan membentuk masyarakat yang kuat. Lalu masyarakat yang kuat ini juga akan menjadikan dunia bangsa-bangsa ini kuat. Kuat dalam menyatakan kebenaran. Kuat dalam memberitakan Injil kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali dalam-dalam, melihat kembali diri kita masing-masing, melihat kembali keluarga kita masing-masing. Kita diajak oleh firman Tuhan ini untuk mencontoh satu karakter yang luar biasa, yaitu seorang Gaius. Seorang yang menjadi teladan dalam imannya, dalam kasihnya, dalam perbuatannya, dalam komitmennya untuk pemberitaan Injil. Gaius menjadi firman yang hidup untuk kita, di mana dia benar-benar dengan ketulusan hati mau menopang pemberitaan Injil atau misi, pekerjaan misi. Keluarga kita juga hendaknya menjadi penopang misi dimanapun kita berada. Bukan karena banyaknya materi yang kita berikan, bukan karena besarnya, nominalnya, angkanya, seberapa angka yang mau kita berikan, tetapi keterbukaan hati kita untuk mau melayani, kita mempersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah panggilan bagi kita dalam firman Tuhan hari ini. Mari memulai pekerjaan misi ini dari keluarga kita, dari rumah kita, dari gereja kita yang kecil, Ecclesia Domestika. Itu menjadi komitmen Huria Kristen Batak Protestan. Misi dimulai dari rumah kita, dari diri kita, dan misi akan terus bergerak sampai ke ujung penjuru bumi ini. Kita dipanggil untuk ikut berpartisipasi dan menjadi mitra Allah dalam tugas pemberitaan Injil. Semua kita dipanggil menjadi mitra, menjadi teman, menjadi partner sekerja Allah. Mari saudara-saudariku, kita berangkat untuk ikut arak-arakan dalam pemberitaan Injil. Amin. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu di hari Minggu ini yang telah mengingatkan kami, mengajak kami untuk ikut berpartisipasi dalam tugas pemberitaan Injil. Biarlah hati kami terbuka, rumah kami terbuka untuk ikut menopang tugas yang Tuhan berikan ini. Pakailah kami Tuhan, pakailah keluarga kami, pakailah jemaat-Mu, gereja-Mu, masyarakat, bangsa, dan seluruh orang percaya untuk ikut dalam tugas panggilan-Mu ini. Sertai umat-Mu dimanapun berada, kuatkan iman kami Tuhan, sampai Maranatha nanti. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.